Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 tugas filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Sugianto yang yang terdiri atas anggota Erino Nainggolan dengan NIM 3202422014, Rode Ardidamani 3203322021, Sari Ulfa Siregar 3202122020. Dari Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan menjelaskan dari pengertian filsafat. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kata filsafat dan kata pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang memiliki arti kecintaan, dan sophia yang memiliki arti yang memaknai. Maka filsafat dapat diartikan kecintaan akan memilih. Jika secara lengkap, maka filsafat dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Jika diterapkan dalam pendidikan, maka lahirlah yang disebut dengan filsafat pendidikan, yang artinya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang terfokus pada bidang pendidikan. Jadi filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dengan skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sementara itu, teori pendidikan bertujuan menganalisis pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat. Merumuskan metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri tergantung dari kebutuhan. Biasanya jadi tujuan pendidik adalah tujuan pendidikan nasional atau menciptakan generasi penerus bangsa yang baik. Instruksional atau khusus terhadap keterampilan tertentu. Hingga ke tujuan pendidikan institusional atau pendidikan militer, dokter, akademis, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut AMKA tahun 2019, tujuan filsafat pendidikan meliputi yang pertama, dengan berpikir filsafat seorang bisa menjadi manusia yang lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sistematis, pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Yang kelima, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Pilar-pilar filsafat pendidikan. Pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. UNESCO memberikan 4 pilar pendidikan yang terdiri atas learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in peace. Yang pertama, learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya.
Melalui pengalaman-pengalaman, hal ini akan mendapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik yang lebih meningkat lagi. Yang kedua, learning to do. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. 3. Learning to be. Pilar ketiga artinya yang pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa peserta didik impikan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan, keterampilan atau soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kira yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Yang keempat, learning to live together. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama dengan makin beragamnya etnis di Indonesia. Kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sebagai hasil dan proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menetapkan sesuai dengan perannya sendiri. Aliran filsafat pendidikan. Ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Yang pertama, perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijakan abadi dari spiritualisme, tradisi agama, berbagi satu-satu kebenaran metafisik yang universal di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran, keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Semua hal tersebut telah terbukti berguna untuk manusia di masa lalu, sehingga terdapat keyakinan bahwa hal ini akan berguna pula pada kehidupan di masa yang akan datang. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Yang ketiga ada progresivisme. Bagi kaum progresif, tidak ada realitas yang absolut. Kenyataan adalah pengalaman traksional yang telah berubah atau progresif. Dunia selalu berubah dan dinamis sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmu hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas sebagai oleh yang untuk
Lanjut, Erino. Yang keempat ada rekonstruksionalisme sosial. Aliran ini menaruh perhatian yang besar pada hubungan antara kultur dan politik masyarakat. Rekonstruksionalisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Keadaan yang timpang dan hanya menguntungkan salah satu belah pihak dunia hanya dengan merekonstruksi pendidikan untuk memajukan peradaban, untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, dan untuk menciptakan peradaban yang lebih memuaskan. Manusia harus menjadi insinyur sosial, yaitu orang yang mampu merancang jalannya perubahan dan mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara dinamis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, pedagogi kritis. Salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk pembentukan pemberdayaan diri dan sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberikan kesempatan bagi peserta didik agar dapat belajar pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk hidup dalam demokrasi yang sesungguhnya. Sekolah bukan sekedar perluasan tempat kerja atau sebagai lembah garis depan dalam persaingan pasar internasional dan kompetensi asing. Yang kelima ada anarkisme utopis. Ivan Illich, tokoh utama aliran ini, mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaharuan berskala besar di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Sistem persekolahan formal yang harus dihapuskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar sukarela dan mengarahkan diri sendiri, akses yang bebas dan universal ke bahan-bahan pendidikan, serta kesempatan-kesempatan belajar mesti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran wajib. Yang keenam ada eksistensialisme. Eksistensialisme menjadi salah satu ciri pemikiran filsafat abad 20 yang sangat menambahkan adanya otonomi dan kebebasan manusia yang sangat besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya, sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humoris dan atau seperti ide yang mengagakkan yang sesungguhnya. Lanjut, Erino. Lingkungan filsafat pendidikan. Lingkungan filsafat pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berikut sudut pandang dari Ki Hajar Dewantara. Milieu pendidikan atau yang lebih familiar didengar kita adalah lingkungan pendidikan
merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dalam buku karya karangan Sudiono yang dimaksud milieu adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. Dalam blog Pristiadiotomo disebutkan bahwa lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Dari berbagai pengertian di atas, dapat saya simpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah lingkungan di luar diri anak yang merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang berpengaruh pada praktek pendidikan. Aku Ya. Lingkungan pendidikan memiliki fungsi diantaranya adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungannya, baik fisik, sosial, maupun budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Selain itu, adalah mengajarkan tingkah laku umum dan menyelesaikan serta mempersiapkan peranan tertentu dalam masyarakat. Ragam bentuk lingkungan pendidikan dibagi atas 3 yang dikenal dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum mengenal lingkungan yang lain. Keluarga sebagai salah satu ragam bentuk lingkungan yang memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi individu di mana ia berinteraksi. Dari interaksi ini selanjutnya, individu memperoleh dan memperoleh unsur dan ciri dasar bagi pembentukan kepribadiannya melalui akhlak, kebiasaan, dan emosinya untuk ditampakkan dalam sikap hidup dan tingkah laku. Terdapat dalam Langgunglung tahun 1997. Lingkungan keluarga berpengaruh pada anak dari sisi antara lain perlakuan keluarga terhadap anak, kedudukan anak dalam keluarga, keadaan ekonomi keluarga, keadaan pendidikan keluarga, dan pekerjaan orang tua. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Sekolah juga memang memegang peranan penting dalam hal pendidikan. Selain itu, sekolah juga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak. Pendidikan sekolah biasanya disebut dengan pendidikan formal, karena sekolah adalah pendidikan yang mempunyai tujuan dasar, isi, metode, alat lainnya. Metode alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan standarisasikan. Sekolah hendaknya memelihara pendidikan agama, akhlak sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan agama karena dia nilai sehingga mereka akan bingung dan kehilangan kepercayaan. Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul tanggung jawab pendidikan yang dipikul orang tua.
Sekolah sebagai pendidik formal dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien, yaitu bersifat klasikal dan berjenjang. Sistem klasikal memungkinkan sejumlah anak belajar bersama dan dipimpin oleh guru sebagai fasilitator. Sebagai konsekuensinya, mereka menerima materi yang sama. Untuk itu, pada suatu kelas biasanya murid-muridnya mempunyai kemampuan yang relatif sama dan kelompok umur yang hampir sama pula. Yang ketiga ialah masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Lembaga pendidikan ini berorientasi langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang menunjang pendidikan keluarga dan sekolah. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arahan terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau pengusaha yang di dalamnya. Masyarakat adalah pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir, tetapi bersifat permanen. Dengan pendidikannya, masyarakat itu sendiri secara sosial, kebudayaan, adat istiadat, dan kondisi masyarakat setempat sebagai lingkungan material. Banyak sekali lembaga pendidikan dalam masyarakat seperti masjid, madrasah atau pondok pesantren, pengajian atau majelis taklim, kursus-kursus, dan badan pembinaan rohani. Baiklah, sekian presentasi penjabaran dari tugas filsafat kami. Jika ada salah kata atau silap, kami terlebih dahulu memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.